Sufans, saya Krisan Sumampo. Pada saat ini kita sedang berada di Bumi Pringin Drinks and Eatery di Manado, Sulawesi Utara, bersama dengan kakak-kakak keren pemain sepak bola. Di sebelah kiri saya ada Kak Ilham, dan juga ada Ayudi, dan juga ada Kak Dirga. Di sini bersama dengan pemain-pemain dari Sulut United Football Academy, SUFA. Halo teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan berbincang, sharing-sharing tentang karir sepak bola. Mungkin sudah ada yang kenal, banyak yang kenal, tapi lebih baik kita lebih mengenal lebih dekat lagi. Mungkin bisa dimulai dari Kak Ilham. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, umur 19 tahun, dari Samarinda Kaltim. Awal karir saya Borneo 16. Ya, selanjutnya dari Kak Yudi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Khairuddin. Saya berasal dari Karawang, Jawa Barat. Saya mulai bergabung dengan tim Sulut United ini pas tahun 2019, waktu itu putaran kedua. Dan alhamdulillah sampai sekarang, yang mudah-mudahan masih berlanjut sampai ke depannya. Mungkin itu dulu. Selamat sore, nama saya Dirga Lasut, biasa dipanggil Iga. Saya asal dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Saya bergabung di Sulut United tahun 2020. Terima kasih. Jadi ketiga pemain ini adalah pemain dari Sulut United. Yang di sebelah kiri ini Kak Ilham, mungkin tidak dimention oleh Kak Ilham tadi. Kak Ilham sempat menjadi pemain seleksi Garuda Select, dan juga Kak Yudi dan juga Kak Dirga itu sempat mengikuti timnas. Kita pengen berbincang tentang karir dan juga apa itu sepak bola bagi ketiga pemain ini. Tentunya tidak lepas dari kenapa suka bola, Kak. Mungkin dari kecil bisa di flashback lagi, gimana sih awalnya dari kecil emang udah main bola atau cuman ketemu bola terus main, apa gimana? Ya, awal mulanya itu 2013. Awalnya itu saya belum tahu tentang bola, tetapi teman-teman itu kayak ngajak, ayo ikut SSB, di sini bagus. Aku bilang, apa itu SSB? Kan namanya juga masih 10 tahun, apa itu SSB? Sekolah sepak bola. Oh, boleh tuh. Awal-awal itu cuma ikut-ikutan aja, belum mencintai sepak bola, belum tahu apa itu sepak bola, belum tahu juga mau dibawa kemana sepak bola ini. Cuma ya ikut-ikut aja, sampai ikut, terus mungkin aku mengikuti sepak bola itu dari umur 10 tahun, 2013. 2013 itu aku mengikuti SSB, terus aku ketemu pelatih. Terus pelatih itu bilang, "Nak, kamu bagus. Kamu boleh teruskan ini atau enggak, itu terserah kamu." Nah, di situ aku mulai tertarik untuk terjun ke dunia sepak bola. Dan di usia 2016 itu seleksi Borneo. Nah, aku mulai coba tuh seleksi Borneo. Kan baru berapa tahun tuh latihan sepak bola, 2 tahun atau 3 tahun. Ikut tuh seleksi Borneo. Dengan ya yakin aja lolos atau enggak ya terserah belakangan aja. Yang penting berani mencoba. Itu sih awal dari karir dan menjadi sepak bola. Tadi Kak Ilham sempat mention juga kalau awalnya itu dari kelas 10 ya? Iya, dari umur 10 tahun. Jadi dari umur 10 tahun sudah main bola, gimana caranya atur waktu antara sekolah dan juga sepak bola? Nah, waktu itu ini pernah aku kasih tahu oleh pelatih, "Nak, hidup itu adalah pilihan. Kamu harus pilih salah satunya, sepak bola atau itu sekolah." Terus aku pertama pilih sekolah lah, ngapain main bola, capek, fisik, Mantap, apa segala macam. Cuma pas lama-kelamaan sepak bola ini kayak, wah sepak bola ini bagus juga. Pas sedang ikuti sepak bola, wah kayaknya boleh nih ikut bola. Terus sekolah itu kayak mulai dibiarkan, sampai orang tua bilang, "Ngapain main bola, mau kemana, sekolah aja yang bener, ngapain, belum nggak ada tuh orang sepak bola sukses." Wih, aku
sampai orang tua itu nggak support, cuma orang tua perempuan support, ibu support. Sampai aku pernah minta sepatu itu ngomong ke ibu, nggak ngomong ke bapak soalnya pasti nggak dikasih ya. Tapi bilang ibu nanti ya. Habis itu ya udah aku usaha sendiri gitu. Pernah ikut kakak gitu, kakak ikut kerja ya, mau beli sepatu bola. Oh boleh, tapi segini aja ya. Nanti minta tambah sama mama gitu katanya. Iya boleh. Ya udah aku situ kerja. Ya udah beli sepatu buat itu sekolah, terus sekolah anu main bola. Terus sekolah itu ya udah aku abaikan. Tapi sempat juga sih kayak dispen apa segala macam, sampai izin sakit padahal pengen main bola. Ya itu sih. Kalau dari Kak Yudi? Oke, mungkin agak panjang ya. Apa panjang Pak? Nah, mungkin sepak bola ini adalah emang cita-cita saya dari kecil. Bapak saya itu seorang pelatih sepak bola, tapi dia di kampung. Jadi waktu saya kecil, ya SD lah kalau nggak salah SD itu, saya ikut bapak saya ngelatih sepak bola, saya nonton. Waktu saya masuk SMP baru tuh sama bapak saya itu dimasukin SSB. Dulu tuh kan belum ada akademi. Dulu tuh yang ada cuman diklat sama SSB. Akademi itu baru beberapa tahun ini baru akademi. Cuman ya sama aja sih sebenarnya, cuman lebih hebat akademi. Karena kalau akademi itu bisa menyalurkan pemain ke klub profesional. Kalau SSB itu cuman ngelatih doang. Beda. Awal karir saya mungkin orang lebih banyak tahu saya itu dari Bandung. Padahal Bandung itu dari Karawang itu 2 jam. Iya, kalau Karawang itu malah lebih dekat ke Jakarta. Kenapa saya lebih dikenal dari Bandung? Mungkin karena saya alumni Persib Bandung usia 23. Jadi selesai saya berkiprah di Suratin, Porda. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi enggak instan lah. Saya ikut tim pelajar dulu, terus ikut tim Suratin, ikut Porda, ikut PON. Jadi berjenjang gitu prosesnya. Sampai saya masuk Persib Bandung usia 23. Setelah itu baru masuk tim profesional pertama saya, Persikota Tangerang. Nah, selesai dari Persikota Tangerang itu baru saya masuk ke Timnas U23 SEA Games bareng sama teman saya Dirga ini. Ya mungkin itu aja. Penasaran kalau Kak Dirga seperti apa? Hampir sama kayak Yudi. Awal karir bola, setahu kita kenal dunia sering bola. Jadi orang tua pemain bola, cuman nggak sampai profesional. Waktu tarkam sering di bawah. Nah dari situ jadi suka sepak bola. Tambah tamang-tamang semua hobi bola karena memang dulu permainannya, hiburannya cuma main bola. Kalau sekarang banyak hiburan. Kalau kita anak-anak dulu cuma main bola. Nah dari situ terbentuk jadi pemain bola. Remaja, pemuda, mulai ikut-ikut kompetisi antar sekolah, terus masuk Persmin. Nah dari situ sudah mulai lihat peluang di sepak bola, boleh sampai nasional atau tidak. Nah dari situ kita kerja keras sampai jadi sama dengan sekarang. Satu hal ya, kalau tadi dari yang kita ngobrol-ngobrol, berarti semuanya itu proses seperti yang tadi Ayu dibilang. Kira-kira dari kakak ada nggak momen, kan biasanya latihan, bukan biasanya, malah setiap hari kalau bisa latihan. Tentu pemain-pemain Sufa yang di sini dan juga penonton pasti penasaran gimana sih mau latihan terus tapi pasti ada bosennya mungkin. Atau mungkin di saat latihan motivasi-motivasi apa yang bisa bikin kita jadi ayo semangat lagi untuk latihan. Karena mungkin hal-hal ini yang paling sering ditemukan atlet karena kegiatan setiap hari latihan seperti itu. Itu gimana dari kakak-kakak? Kalau aku sih ya pasti jenuh sih kalau latihan terus, apalagi kalau kompetisi nggak ada kan pasti jenuh. Apalagi kayak kita ini usia muda,
apa sih latihan mending jalan aja gitu kan, jalan sama teman kemana gitu. Cuma semua orang pasti punya pikiran kayak gitu, apalagi kayak kita ini pemain muda pasti punya jenuh, capek, mau berhenti main bola. Cuma ya satu aja motivasi sih, pasti orang tua sih. Kalau bukan dia, siapa lagi kita membagikan di sini? Kan kita masih muda gitu, makanya kita lakukan itu sebelum kamu tua. Jadi pas masih muda lakukan apa aja, latihan lah, apalah, lakukan aja. Sebelum kamu tua nanti baru mau lakukan itu lambat sudah, jadi terlambat. Jadi motivasi itu orang tua. Terus kedua itu ya target itu mau balik lagi sih ke timnas, insya Allah. Kalau dari saya, jenuh itu manusiawi ya, itu manusiawi banget kalau jenuh. Ya mungkin saran dari saya juga dulu pernah ngalamin waktu SSB usia saya kalau nggak salah 15 atau 16 gitu, pokoknya sekitar masih SMP lah, 15 tahun. Saya sempat berhenti 3 bulan karena aduh capek banget latihan, apalagi fisik itu musuhnya pemain bola ya enggak. Tapi pas saya udah dewasa ternyata ya itu bermanfaat. Balik lagi ke target kita ingin jadi pemain sepak bola. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan di dalam perjalanannya, kita harus ingat, aduh saya harus jadi pemain nih, saya harus jadi pemain timnas. Nah itu yang harus jadi dorongan buat kita untuk maju gitu. Ya kalau kita misalkan latihan seminggu ya misalkan 5 kali, ya weekendnya itu kita jalan-jalan, refreshing, biar nggak jenuh gitu. Itu istilahnya kayak mengobati kelelahan kita dalam berlatih gitu. Intinya pokoknya kita ada target, kita harus jadi pemain liga, kita harus jadi pemain tim nasional. Itu yang istilahnya terus-menerus dipikirkan agar itu menjadi motivasi untuk kita. Kalau kita motivasi ya, jujur waktu masih SMP, motivasi jangka pendek. Motivasi kita waktu masih SMP, kita harus lebih hebat dari Tamang itu. Dari teman saya. Jujur kita mulai dari nol. Dari nintau apa-apa. Banyak sekali tapi Tamang orang Tomohon skill di atas semua. Kita motivasi cuman kita harus lewat dia. Terus ada satu kata tapi coach SSB klub, coach penama Yoris Wangkai. Dia bilang apa? Kalau mau suka jadi pemain hebat, tiada hari tanpa latihan. Itu kata terus kita ingat. Makanya boleh jadi seperti sekarang karena semakin tambah tahun motivasi berubah. Motivasi pendek, motivasi jangka panjang. Oh kita harus kayak Genre Pitoy. Oh kita harus kayak Stanley Mamuaya. Upgrade tuh motivasi. Lihat timnas main, oh kita harus masuk timnas. Dari situ sampai boleh main. Itu sih. Kita yakin pasti pemain-pemain di sini ada yang pengen jadi, kita mesti jadi Rupa Dirga Lasut atau kita mesti jadi kayak Ayudi atau Ilham. Nah makanya mungkin teman-teman pemain Sufa dan juga penonton penasaran, kira-kira ada enggak formula mungkin dari makanan kah atau mungkin dari latihan awalnya. Kalau mungkin Kak Dirga mungkin dari footwork kita mesti bikin mantap dulu. Kira-kira ada enggak yang itu dong formula dari pemain-pemain untuk jadi pemain yang bagus? Pertama disiplin pribadi, pola hidup, pola makan kita ndak waktu dulu, ya mungkin sampai sekarang jarang sekali tidur pagi. Nah pemain-pemain Sufas mesti dengar itu, jarang tidur pagi, jangan tidur lat. Paling rendah jam 9 semua mesti tidur. Nah sekarang sedikit jam 11. Itu dari pola hidup. Pola makan ya jangan
jangan makan aneh-aneh lah, apalagi merokok, vape, minum alkohol. Aduh, jangan. Aduh, bahaya sekali itu. Apalagi, aduh, perempuan, perempuan yang masih bahaya. Jadi itu Moni mesti jaga. Moni ada apa? Ada cita-cita. Nah itu DP apa? Jangan mau dilanggar. Pola hidup apa? Pola latihan. Sekarang sudah lebih senang Moni. Dulu orang pelatih otodidak. Nggak ada lisensi, saya latih, terserah saya apa. Sekarang so ada sama yang coach Jovan, so ada lisensi, so ada teknik-teknik. Nah, Moni mesti bangga karena Moni sekarang umur begini yang saya latih Moni pelatih yang berlisensi. Kalau orang enggak, orang belum ada lisensi pelatih-pelatih itu. Yang satu mental dari kemauan Moni, kemauan pribadi diri sendiri itu yang bikin Moni kuat, yang bikin orang kuat itu. Walaupun pelatih lisensi pro, kau nih mental kerupuk, nih mau latihan, nih mau bangun pagi mau latihan, selamat tinggal, mana mau jadi apa-apa. Itu satu hal yang penting sekali. Jadi ingat Pak Coach Jovan. Tepuk tangan dulu for Coach Jovan. Bagaimana Ayudi? Kalau dari saya, mungkin dari non teknisnya betul kata Dirga, pola hidup harus benar. Karena menjadi seorang pemain bola itu kan menjadi seorang atlet itu udah pilihan. Otomatis kamu harus punya pola hidup yang ya seperti atlet, harus kayak nggak boleh begadang. Emang benar tidur harus dari jam 9, jam 10, bangun jam 5. Mungkin kalau saya dulu karena maaf ya, saya kan muslim, otomatis kan sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh itu jam 5 itu kita olahraga. Dulu kan sekolah pagi tuh biasa berangkat setengah 7, jam 7. Jadi kita jam 5 itu sampai setengah 6 kita ada latihan tambahan. Dulu kan sama, dulu juga SSB latihannya itu seminggu 3 kali sama. Minggu pagi, Rabu atau Jumat sore sama. Jadi kita ngisi kekurangan latihan itu di rumah. Ya setengah jam cukup lah kita main skipping. Kalau saya kan tipikal pemain yang nggak cepat ya, otomatis saya, kekurangan saya di kecepatan otomatis. Nah di rumah itu kita nambah kecepatan kayak latihan yang agility itu. Kalau sekarang anak-anak sekarang itu enak sebenarnya. Jadi ada handphone tinggal buka aja cara latihan mandiri di rumah seperti apa. Zaman dulu pasti kita nyari orang ya kayak. Kita nyari orang, coach kita gimana nih mau latihan di rumah gitu. Sekarang kalian bisa inisiatif. Ya, kalian buka handphone. Terus kalian juga bisa nanya ke coach-coach kalian di akademi. Yaitu mungkin dari pola hidup sama terakhir yang mungkin emang benar mental. Mental itu dibentuk dari seringnya kita bertanding. Makanya setiap bertanding itu manfaatkan. Ya jika belum ada kesempatan ya sabar lah. Namanya juga hidup pasti harus ada sabar. Nanti ada waktunya kalian bermain, kalian manfaatkan. Mungkin itu aja. Ya sedikit tambahan untuk saya, soalnya jawabannya sudah benar semua. Jadi untuk pemain muda kayak aku juga ini kan kita hampir sama nih, cuma beda 2 tahun, 3 tahun. Jadi ya menurut aku yang paling penting dalam hidup itu ya istirahat. Kalau kamu sudah capek, kurangilah jalanmu. Boleh jalan tapi ingat waktu. Jangan jalan terus lupa waktu gitu, terus besok latihan lagi. Bukan dapat fisik tapi malah dapat sakit, tipes misalnya. Terus kalau sudah latihan keras itu makan dimanyaki, jangan jajan yang dimanyaki. Kan sekarang lebih apa ya? Kan sekarang sudah ada kayak susu protein, itu buat menjaga massa otot kita. Untuk pemain muda itu butuh, kayak pemain muda kayak kita itu butuh apa? Susu protein. Jadi rekomendasi aku sih buat kalian-kalian ini kayak kalau ada uang itu kotamu dikurangi lah, jajanmu dikurangi, cobalah nabung buat itu, buat susu protein, buat kedepanmu juga gitu, biar kayak nggak kekurangan itu massa otot gitu. Itu aja sih. Jadi itu sih paling karakter, itu satu hal yang memang harus dimiliki oleh atlet seperti itu. Tapi penasaran sama
jawaban dari Ayudi. Tadi Ayudi sempat mention kan kalau jadi pemain, Ayudi tipikal pemain yang kurang cepat. Nah mungkin ini satu hal yang pemain Suva atau penonton kadang bingung nih sebagai atlet, aduh saya kurang cepet nih, apa emang nggak bisa main bola, apa gimana. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu perlu disadari, tapi gimana untuk mau overcome, untuk menghadapi mungkin satu hal bikin insecure, tidak cepat, tapi itu bisa jadi kelebihan, gimana Ayudi? Gini, sepak bola itu kan bukan olahraga individu ya, sepak bola itu olahraga tim. Jadi kita harus tahu karakter teman kita seperti apa, karakter kita seperti apa. Misalkan saya tipikal yang nggak cepat, otomatis saya butuh partner yang cepat. Ya mungkin ya setiap orang pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin dari kurang cepatnya saya ada kayak ketenangan istilahnya ya, teknik yang lumayan lah istilahnya gitu. Jadi di dalam sepak bola itu saling mendukung gitu. Teman kita punya kekurangan ini, ya kita tutupin. Kita punya kekurangan ini, teman kita yang tutupin gitu. Intinya sepak bola itu bukan individual, tetapi olahraga tim. Ya intinya kayak gini. Misalkan kita kalau kurang cepat, otomatis kita harus berpikirnya yang cepat. Sepak bola itu bukan hanya kecepatan fisik, tapi juga kecepatan berpikir. Justru itu yang lebih utama. Makanya kalian, ini saran aja ya, saya dulu lebih banyak nonton sepak bola Eropa dibanding Indonesia. Karena sepak bola Eropa itu lebih banyak dicontohnya gitu. Kayak posisi stopper main bolanya kayak gimana, seorang gelandang main bolanya kayak gimana. Nah itu menjadi ilmu yang penting buat kita. Jadi kalian usahakan, apalagi zaman sekarang ada gadget, tinggal nonton highlight aja. Kalau zaman saya dulu, saya nunggu TV dulu, hari Minggu 1:30 baru nonton highlight. Kalau sekarang kalian bisa, kalian mau tidur bisa nonton highlight. Oh tim ini mainnya kayak gini, oh si pemain ini mainnya kayak gini. Mungkin itu aja. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang harusnya lebih mudah ya Kak ya. Kalau tadi sudah seputaran sepak bolanya, nah sekarang kan kita tahu dari karir kakak-kakak pemain bola di sini, ada yang dari Garuda Select dan juga Timnas. Kira-kira untuk pemain-pemain Suvo pasti penasaran caranya atau awalnya tuh seperti apa bisa jadi Timnas, bisa masuk Timnas dan juga Garuda Select. Kalau dari Kak Dirga, awalnya seperti apa? Awal masuk Timnas pertama waktu di Persmin. Di Persmin ketemu Kote Herkis. Kote Herkis ngajak main di Persiraja Banda Aceh. Terus Kote Herkis diganti Coach Iwan Setiawan. Nah, Iwan Setiawan rekom saya ke Timnas sama Ferry Paulus yang rekom ke Timnas. Ketemu lah Yudi di Palembang. Dari situ saya dua SEA Games 2 kali, 2009 sama 2011. Awal masuk Timnas dari situ. Berat nggak jadi pemain Timnas? Berat Sekali atau berat aja? sekali. Berat sekali. Satu Indonesia, Garuda di dada. Waduh. Berat bosku. Harus menang, kalah hina. Menang dapat pujian. Itu perlu mental yang kuat. Gimana Yud? 6 bulan kita di Lembang. Makan diatur, nggak sembarangan, sama-sama makan. Ayam setiap hari, ayam rebus. Dari situ ya masuk Timnas. Kalau dari Ayudi, pas masuk Timnas, kita bahas feelingnya deh. Waktu itu saya main di tim Persikota Tangerang. Dulu itu divisi utama zaman ISL, mungkin sekarang Liga 2-nya. Iya, Persikota itu. Waktu itu yang dipanggil itu bertiga dari tim Persikota, Ruben Karel Sanadi yang sekarang di Bayangkara kalau nggak salah, sama Randy Siregar yang sekarang di Sriwijaya. Itu saya dari Persikota itu 3 orang dipanggil. Dulu
Persikota itu dilatih sama pelatih asal Uruguay, asing. Pokoknya kalau asing udah ngelatih kelas lah itu. Nah dari situ kapten tim kami juga dari Uruguay, Esteban. Dan kebetulan pelatih timnas kita dulu Uruguay ya. Ya mungkin satu tipe direkomendasi 3 pemain ini ikut seleksi ke Palembang. Alhamdulillah kita masuk. Alhamdulillah kita TC sekitar 6 bulan. SEA Games 2009. Mungkin Dirga 2 kali, kalau saya cuma sekali 2009 aja karena usianya waktu itu kan kita beda setahun, jadi saya udah lewat yang 2011 nya. Selesai dari timnas itu baru saya ke Persib Bandung U23. Dalam proses seleksinya itu banyak nama-nama pemain bintang lah kalau dulu kan, kayak Ahmad Juprianto, Rahmat Latif dulu kan, dulu bintang semua itu. Rahmat Latif, ada Boas, Tony Sucipto, Egy Melgiansyah, banyaklah pemain. Dan suatu kebanggaan ketika kita masuk tim nasional Indonesia, dan istilahnya itu nggak hilang dalam sejarah, tetap nama kita bakal tertulis pemain tim nasional Indonesia. Itu yang harus jadi kebanggaan. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah selanjutnya Kak Ilham, Garuda Select. Gimana bisa Garuda Select? Awalnya itu kita ada meeting. Sebelum main lawan Persipura itu meeting. Head coach itu bilang, Januari kalian ini dipantau langsung oleh Des Walker, pelatih pelatih Garuda Select untuk putaran kedua. Kalian harus maksimal, tapi jangan lupakan kita juga butuh kemenangan Persipura. Udah waktu itu main tuh, aku nggak mikir kalau bakalan harus dipanggil Garuda Select. Aku mikirnya tim ini harus menang. Kebetulan tim kita itu menang 2-0. Soalnya Persipura nggak bisa kan main pagi biasa, baru lambat panas, jadi kita gas duluan tuh. Kita main, mungkin pelatih gas itu lihat kali, ya udah dicatat tuh 2 orang, aku sama Rinaldi anak Sidoarjo, Borneo. Sisanya itu anak PSM, anak Bali, anak Persipura itu ada berapa orang. Ya terus kita lanjut tuh ke Tangerang, seleksi 1 hari, bukan 1 hari sih, setengah hari. Dari pagi sampai jam 2 siang. Habis itu kita seleksi tuh dari banyak puluhan anak itu, dari Ragunan segala macam, kayak seleksi timnas juga dari seluruh Indonesia. Cuma yang terbaik sudah kita, nggak ada lagi yang kayak baru main bola, nggak ada. Itu langsung yang terbaik. Kita seleksi tuh setengah hari, terus itu seleksi sampai jam 2, terus balik lagi kan, soalnya besok main lagi lawan Bali. Capek. Terus itu hasilnya itu belum langsung dikasih tahu, itu nunggu lagi sampai 1 bulan sampai akhir kompetisi EPA. Nah terakhir pas lawan Persebaya itu baru ada info kalau Borneo ada yang lolos 1, tapi belum dikasih tahu namanya, belum dikasih tahu. Terus PSM ada berapa orang, Persipura ada 1 orang. Nah pas sudah mau selesai permainan dipanggil tuh, nanti kamu berangkat ya. Mana coach? Langsung dirangkul, terus nanti kalau ada apa-apa kasih tahu coach ya. Kemana ini coach? Bilang kan nanti kamu ke Jakarta yang ngurus visa. Hah? Kamu harus ke Inggris bro, dia tuh kayak gitu. Nangis. Inggris nih yang biasa naik pesawat 1 jam sekarang sampai berjam-jam. Habis itu ya udah ke Jakarta ngurus visa. Pokoknya bolak-balik tuh kayak naik bis, bolak-balik ngurus visa. Terus balik lagi ngurus visa Italia lagi, tapi itu bawa orang tua nangis, soalnya kan baru pertama kali gitu kayak naik pesawat, orang tua lagi baru naik pertama kali lihat Jakarta, baru pertama kali nginep hotel yang bagus gitu, terus ketemu sama orang tua itu kayak merasa bangga gitu, kayak kamu sudah sukses dia bilang. Kali itu aku nggak pernah dia nonton aku selama main bola, nggak pernah dia nonton aku, nggak pernah pun latihan pun dia nggak pernah datang. Pertandingan final nggak pernah pun dia datang, dia cuma tahunya juara nak, iya juara, gitu aja, juara nak, iya gitu, menang nak, gitu aja. Dia nggak pernah lihat langsung gitu. Nah aku main nggak pernah lihat langsung, aku bertanding nggak pernah. Dia cuma nonton aku pas di TV juga. Itu baru pertama kali dia datang nonton pas yang Garuda Select main itu
Itu sih. Pasti bangga banget ya. Jadi Kak Ilham dan juga keluarga Kak Ilham. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Ilham. Kalau pas berangkat, kendalanya pas di Inggris itu apa Kak? Bahasa. Kan kendala bahasa. Kita cuma dilajari hi, good morning. yang sehari-hari pakai bahasa kayak kayak Indonesia, terus tiba-tiba ke sana nggak ada kayak apa gitu, kayak belajar dulu kah seminggu atau apa. Ini nggak ada, langsung berangkatnya ke sana. Ya udah, kalau ketemu orang hai, senyum. Ya kendalanya cuma bahasa aja sih, tapi untung aja ada Kusimo gitu kan, kalau di latihan sambil ngasih tahu belajar. Jadi kalau pelatih ngomong fucking, itu kita ketawa aja, kita nggak tahu artinya apa fucking. Oh iya coach ya, ya fucking round, iya coach ya, nggak sambil ketawa, kan kita nggak tahu. Jadi ya kendalanya bahasa sih, bahasa sama makan juga. Kita pernah makan kentang apa sih ya, kentang yang direbus tapi dihancurkan gitu. Iya, Ya, mashed potato. Ya itu sama ayam. Nah habis itu kita minta nasi lah, terus nasinya itu masih ada airnya lagi, nasi kuah. Kita bilang nasi kuah. Terus di latihan itu kita makan sandwich, tapi tunanya itu nggak matang. Jadi kita makan buah aja, jadi itu masih lapar gitu, kita latihan. Jadi kendalanya bahasa sama makanan awal-awal. Tapi tetap semangat. Tetap sama cuaca juga sih. Cuacanya gimana Kak? Cuacanya pokoknya minus terus. Minus, kita selalu pakai jaket itu 3. Terus itu kalau kita disuruh komunikasi itu kita malas, bukannya malas, cuma ini beku, mulut beku. Terus kalau kita ngomong itu kayak keras semua. Jadi kayak bukannya nggak mau komunikasi, cuma cuacanya lagi dingin. Baik, seperti itu. Jadi memang kendala-kendala sebagai atlet menemukan kendala itu sudah menjadi hal yang biasa. Cuman balik lagi ke proses. Betul kakak-kakak semuanya berproses. Kalau tadi sudah seputar bola, nah kira-kira hobi. Biasanya emang kalau pemain bola hobinya main bola, atau mungkin ada hobi-hobi lain? Dari Mas Yudi, mungkin ada hobi lain? Dulu hobi saya cuman main PS sama, dulu kan mungkin angkatan saya itu lebih banyak ngeband dulu ya. Jadi kita, iya dulu kan bukan zaman gadget. Orang nggak ada pakai HP dulu waktu kita masih anak muda gitu. Cuma kita main PS. Jadi lebih sering habis latihan SSB, wah main PS. Itu udah kayak happy lah kita. Itu hobi di luar sepak bola itu dulu main PS. Karena sekarang saya udah berkeluarga, mungkin dengan berkumpul bersama keluarga itu udah menjadi istilahnya ya hobi yang sangat membanggakan lah gitu. Pasti menyenangkan kalau kumpul sama keluarga. Iya, ya. sekarang lebih banyak kumpul sama keluarga aja udah seneng itu. Kalau ada Ilham? Hobi selain main bola ya main game juga sih, main game di kamar. Soalnya kayak apa ya, main game tuh lebih enak daripada keluar keluyuran gitu. Sama nonton Netflix sih, Nonton Netflix apa yang paling suka? Pokoknya ya film-film yang kayak fight gitu, terus kayak perjalanan petualangan. Kalau yang kayak cinta-cinta kurang sih. Kalau Kak Dirga? Kalau kita hobi dulu PS sama karir PS sampai PS2. Ganti-ganti hobi. Sekarang apa ya? Biliar mungkin. Nah, itu. Baiklah, terima kasih kakak-kakak. Nah, sekarang kita pindah ke sesi tanya jawab. Untuk pemain SUPE yang sudah hadir, kira-kira pengen ngobrol lebih lanjut? Ada pertanyaan? Atau tanggapan? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kakak-kakak di tim utama Sulut United? Aaron mau bertanya? Asbi. Baik. Kenalkan dulu Mas.
Perkenalkan, nama saya Hasbi Sofyan. Ingin bertanya buat Kak Ilham, bagaimana perasaannya setelah balik dari Garuda Select yang di Inggris? Terima kasih. Terima kasih Hasbi, kita beri tepuk tangan dulu buat Hasbi. Langsung dijawab oleh Kak Ilham. Ya, perasaannya pasti beda lah. Pasti kita ada upgrade gitu. Soalnya kan kita latihan di luar itu beda kayak konsepnya di Indonesia. Bukan itu aja, makanan pun beda. Kalau di sana kan kita makan dijaga. Pasti pertama kali itu makan, istirahat dijaga. Sama pola pikir kita juga diubah gitu. Kalau di Indonesia sama di luar itu pasti berbeda jauh gitu. Pasti kita ada aja yang kayak jangan itu passing pun jarak 5 meter itu di komentar. Bilangnya posisi badan kamu salah. Pasti. Kayaknya perasaan itu pas pulang dari Inggris kayak banyak yang berbeda gitu dari pola hidup di lapangan maupun di luar lapangan itu berbeda gitu. Terus ya perasaannya juga pasti senang lah dapat pengalaman dari luar. Mantap sekali. Jadi pola pikir itu berubah di saat, ya betul ya Kak, pas keluar pola pikir itu berubah. Jadi buat pemain-pemain SUFA pasti jadi suatu kebanggaan mengikuti kompetisi, apalagi bisa ke nasional atau internasional. Jadi semangat terus. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya? Steward? Prayer? Perkenalkan, nama saya Kristo Neman. Saya ingin bertanya kepada Kak Yudi. Kak Yudi, selama di Sulut United apa yang menjadi komitmen saat di Sulut United? Terima kasih. Oke, terima kasih Chris. Waktu itu 2019 putaran kedua, putaran pertamanya saya main di tim Perserang. Waktu itu saya ada masalah di Perserang sehingga saya jarang main, dan alhamdulillah saya dipanggil sama waktu itu pelatih Sulut United itu Kang Herkis, Coach Herkis Wanto. Dia ajak saya ke sini karena saya sudah kenal lama sama Coach Herkis, jadi tidak perlu adaptasi yang lama, langsung nyetel alhamdulillah. Setelah pergantian pelatih juga ke Ricky Nelson itu alhamdulillah cocok juga, dan istilahnya prestasi tim bagus lah, jadi menyelamatkan dari zona degradasi. Dan poin penting di sini kenapa saya berkomitmen sama tim Sulut United, ini salah satu tim yang luar biasa profesional. Semua hak pemain itu 100% dipenuhi. Otomatis kita sebagai pemain itu merasa nyaman lah untuk istilahnya kita memberikan kewajiban kita 100% pula buat tim ini. Dan alhamdulillah itu terus terjadi sampai sekarang. Mudah-mudahan kedepannya Sulut United ini menjadi tim yang besar dengan pemain-pemain dari akademi Sulut Unitednya pun lebih banyak lagi kedepannya. Terima kasih Kak Yudi. Jadi Kak Yudi ini sudah berapa musim di Sulut United Kak? 4 musim di Sulut United. Ada lagi teman-teman SUFA yang mau bertanya? Aaron mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Ron Montang. Saya mau bertanya kepada Kak juga. Bagaimana pola latihan di Timnas dengan di Sulut United? Waktu, terima kasih.
Apa, Ron? Di timnas 2 kali pelatihnya beda-beda. Pertama Uruguay, siapa namanya, Gabriel ya? Gabriel, semua tim pelatih dari Uruguay. Kedua Rahmat Darmawan, Coach RD. Kalau pelatih dari luar lebih disiplin daripada pelatih Indonesia. Pola latihannya kurang lebih sama. Cuman pola makannya yang beda. Kalau pelatih luar makanannya dijaga sampai detail dijaga. Kalau pelatih lokal terserah bebas mau makan apa. Yang penting latihan bagus. Nah cuma itu. Baik, terima kasih Aaron dan juga Kak Dirga. Berarti mau sebenarnya memang pribadi orang beda-beda, tapi walaupun pelatihnya beda-beda, sebagai pemain yang baik kita pasti harus menyesuaikan ya Kak ya. Seperti Kak Dirga menyesuaikan dari timnas dan juga klub-klub, dan sekarang sudah berada di Sulut United. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman Carlos dari tim Suva. Di sini mau bertanya ke Bang Dirga. Kan Bang Dirga adalah pemain yang bisa dibilang begitu banyak pengalaman dan senior lah di tim. Apakah Bang Dirga ada dream atau mimpi yang ingin dicapai di dunia sepak bola? Sekian, terima kasih. Terima kasih Fatur Rahman Kang. Sebenarnya suka jadi pemain Eropa, malah nggak kesampaian. Cuma sampai di nasional. Dan kita kasih saran, Moni yang pemain muda, jangan jadikan orang Moni standar maksimal. Moni standar main di Eropa, itu lebih standar. Kalau orang Moni standar, mau cuma sampai pemain nasional. Jadi bagaimana Moni berproses untuk jadi pemain Eropa? Moni harus latihan bagus. Mau tembus pemain Asia saja orang Indonesia susah, apalagi jadi pemain Eropa. Jadi Moni sekarang umur Moni harus tanamkan, Moni harus bermain di Eropa. Bagaimana dia bicara bermain di Eropa? Moni lihat di cara bermain Eropa, DP pola latihan, pelatih beda orang, tapi sekarang sama. Sekarang teknologi semua bermain. Jadi Moni harus bangga karena ada pelatih bagus. Itu yang Moni harus manfaatkan. Latihan bagus, monipe mental, fokus, itu menjadi monipe kunci jadi pemain Eropa. Jangan monipe standar jadi pemain Indonesia sekarang. Jadi pemain Eropa, supaya dari Manado ada jadi pemain Eropa. Atau Asia so bagus. Jepang atau apa. Tinggi-tinggi Eropa lah, biar jatuh Jepang lah. Amin, oke? Terima kasih Kak Dirga, wah sangat memotivasi sekali. Jadi jangan ngoni mau mimpi-mimpi pendek-pendek. Mimpi-mimpi itu kan gratis, jadi mimpi tinggi-tinggi. Salah satunya trompet teman di sini ternyata Fatur Rahman Carlos. Fatur Rahman Carlos mungkin boleh sharing sedikit tentang pengalaman kemarin sempat berangkat. Boleh ke sini, Fatur? Jadi mungkin kakak agak bingung sedikit. Jadi Fatur Rahman Carlos ini sempat berangkat, kalau dia mau sharing. Waktu berangkat, kira-kira ada perasaan bagaimana dengan waktu event apa itu udah berangkat? Itu kan ada program seleksi dari Ibu Sonia. Seleksi kalau pilih pemain 3 terbaik itu dapat kesempatan berangkat ke Milan, Italia. Di situ kan buka seleksi, jadi Fatur
punya apa? Bukan berusaha kalau bisa lolos seleksi ini. Akhirnya dengan percaya diri, dengan latihan yang sudah dari kecil mungkin dari SD, akhirnya bisa kepilih jadi tiga pemain itu. Tapi soalnya Fatur apa? Bukan kepilih pure langsung dipilih. Mungkin kalau orang Manado bilang mujur aja. Fatur mujur karena tiga terpilih itu Fatur belum masuk. Ada kalau nggak salah ada Farel, Bintang dengan teman satu Mateus. Nah, dia tiga itu yang kepilih, cuma Fatur jadi cadangan, jaga-jaga kalau misalnya satu ada kendala Fatur yang ganti. Nah, kebetulan ada yang kendala sakit mungkin, jadi Fatur yang ganti teman tersebut berangkat ke Italia. Ya. Terus di sana sama kayak Bang Ilham bilang, beda jauh dari sisi kebersamaan, terus pola makan, terus latihan. Kalau di sini ada yang terpisahkan, kalau di sana pokoknya bersama-sama terus, enggak bisa. Terus kalau DP pola makan juga sama-sama dengan DP latihan lagi, kalau mau bilang enggak beda jauh dengan di sini, cuma hampir sama di sana. Cuma orang kalau mau bilang bersaing pasti boleh bersaing, tinggal dari diri sendiri dengan kepercayaan diri masing-masing. Mungkin. Wah, mantap sekali Fatur ini. So berangkat jauh-jauh, pulang pasti bawa kebanggaan per orang tua. Jadi beberapa hal yang orang so bicarakan di sini, itu yang paling penting adalah karakter, disiplin, jangan lupa untuk bermimpi tinggi-tinggi, dan juga walaupun di saat kita merasa mungkin skill kita belum mumpuni atau beberapa kekurangan kita, itu bukan batasan ya Ayodi. Jadi kita harus pintar-pintar menilai diri kita sendiri, dan juga jangan lupa specifically permainan sepak bola itu bukan hanya bermain individu tapi bermain tim, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kakak pesan untuk pemain Sufa dan juga penonton dan juga Fatur, apakah ada tambahan atau pesan-pesan mungkin? Mungkin pesan dari saya untuk pemain muda, terutama yang di Sulut Academy, intinya gini, kita harus yakin dengan cita-cita kita. Ketika kamu udah pasang target, saya harus jadi pemain bola, kamu harus ikuti jalannya. Dan jangan lupa intinya berdoa, itu yang penting. Berusaha tanpa doa itu nothing istilahnya. Kalau saya lebih mengutamakan pertama doa, terus berusaha. Usaha di sini adalah latihan. Kalian terus berlatih sampai target kalian tercapai. Dan sabar dalam berproses, itu aja. Terima kasih. Yang motivasi untuk pemain muda, apa yang kamu sudah cita-citakan itu jangan dilupakan gitu. Dengan alasan capek atau mungkin rumah jauh dari latihan, itu bukan alasan untuk bisa mengejar mimpi. Ingat, kamu punya kebanggaan sendiri gitu. Sepak bola itu nggak semua orang loh bisa kepilih. Aku pernah bermimpi gitu, kayak aku pengen main di sini, tapi sayangnya itu banyak. Teman-temanku itu 12 orang, cuma yang tersisa cuma aku aja. Sepak bola itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu beruntung. Jadi dekatilah itu beruntungan, dekatilah juga kehebatan itu. Jadi kalau kamu punya keberuntungan, terus punya hebat, kamu pakai komplit. Kalau kamu cuma hebat aja nggak punya beruntung, ya cuma di situ aja. Ya keberuntungan itu dari mana? Dari doa ibu.
jangan pernah sungkan-sungkan minta doa sama ibu, minta doa sama orang tua. Jadi untuk pemain muda jangan sungkan lah buat kayak minta doa, restu kalau mau latihan. Sebab itu penting. Apapun yang kamu lakukan, doa yang paling utama, doa orang tua. Itu aja sih. Kalau dari kita, saran for adik-adik Sufa, fokus. Ngoni so pilih ngoni berjalan, di situ ngoni fokus. Kalau ngoni setengah-setengah, nggak akan mau jadi spesialis ngoni pe bidang. Jadi ngoni harus fokus. Kalau ngoni so pilih bola, ngoni harus fokus supaya ngoni jadi spesialis. Itu. Baik, terima kasih. Dan juga mungkin ada pertanyaan lain dari Coach Yovan. Terima kasih untuk kesempatan. Dari saya ingin bertanya atau ingin minta tips atau saran buat adik-adik. Terserah siapa yang mau jawab. Pertanyaannya begini, bagaimana tips atau saran untuk anak-anak yang ketika belum dapat kesempatan main atau pada saat satu turnamen atau pertandingan mereka belum kayak tadi belum dapat kesempatan untuk dimainkan atau bahkan belum terpilih untuk mengikuti turnamen tersebut. Terima kasih. Bagaimana? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk untuk insight untuk adik-adik pemain Sufa. Kira-kira bagaimana kalau misalnya Kak Dirga contoh dalam posisi mau mengikuti kompetisi-kompetisi tapi belum terpilih? Kalau kita balik lihat diri sendiri. Berarti kalau tidak terpilih berarti ada kekurangan. Pertama, orang lihat orang diri sendiri. Berarti orang masih kurang. Apa yang harus orang backing? Orang tambah. Cuma itu. Orang tambah sampai orang jadi. Latihan setiap hari. Sampai orang jadi. Jangan baru latihan 1 tahun so minta main banyak menit lagi. Coach siksa. Betul Coach? Tambah. Nah, kalau dari lihat diri sendiri kalau masih kurang tambah. Kalau masalah teknis yang atur tim ya tergantung coach. Coach yang atur. Pasti ada kesempatan kalau ada semangat yang perjuangan. Oke, terima kasih. Mbak Yud boleh tambah? Oke, paling sedikit aja gini ya. Saya juga ngalamin dulu ketika saya tidak terpilih, itu merupakan suatu kekecewaan dari seorang pemain. Ketika kita belum terpilih oleh pelatih atau belum terpilih dalam event tertentu. Cuman gini, kita harus introspeksi diri. Mungkin saya masih banyak kekurangannya nih. Otomatis kita harus nambah dalam latihan. Kita bisa tanya ke pelatih, apa coach kekurangan kita nih? Mungkin kita bisa tambah latihan atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua itu balik lagi ke kalau ini itu mirip rezeki. Jadi ketika kita main, kita belum ada kesempatan, itu seperti rezeki. Mungkin itu belum rezeki kita. Next, ketika kita ada kesempatan, kita main dan itu harus kita buktikan. Dan disitulah rezeki itu harus kita ambil. Mungkin seperti itu. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Coach Yovan. Coach Yovan ini adalah pelatih dari Sulut United Football Academy yang sekarang mempersiapkan untuk tim Soratin U17. Terima kasih banyak Coach Yovan. Dan juga teman-teman di sini tentunya sudah puas dengan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak yang dari tim utama atau mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oh, Miracle, terakhir. Pertanyaan terakhir dari Miracle. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Miracle Lumintang dan saya dari Akademi Sufa.
Saya dari Akademi Sulut United. Pertanyaan untuk Kak Ilham dan juga Kak Ilham dan Kak Dirga juga. Idola dari Kak bertiga dari Indonesia atau nasional dan juga dari internasional. Dan kenapa memilih idola itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Miracle keajaiban. Ya, idola saya nggak jauh-jauh sih. Aku idola itu dari Borneo, Japlon. Ya, soalnya itu dia tuh kuat dalam bertahan, terus punya visi misi bermain bagus, terus pintar membawa situasi dalam permainan. Aku juga pernah main sama dia pas di Piala Menpora. Dia sangat disiplin orangnya, dan bertahan mau menyerang. Terus dia juga kayak tanggung jawabnya itu di tim itu sangat besar. Jadi dia cuma kayak bukan kayak pemain asing kayak biasanya kayak dibayar apa. Dia tuh kayak kuncinya di Borneo gitu nah. Kayak dia rangkul semua pemain Borneo yang muda-muda. Dia rangkul juga yang senior. Ayo kita harus bisa. Dia pasti ngomong kayak gitu, ayo kita bisa. Makanya aku idolakan dia, sebenarnya dia tuh tanggung jawabnya besar di Borneo gitu nah, bukan kayak bukan kayak karena dia disayangi oleh bos atau apa, enggak, memang dia profesional. Dia selalu ngomong main bola itu profesional, makanya sampai sekarang aku idola sama dia punya visi misi bermain itu sangat bagus, apalagi dia crossing kiri kanan itu sumpah itu top. Terima kasih. Kalau kita idola di Indonesia, Firman Utina dengan Ponario Ostaman. Waktu masih junior, kita lihat Firman Utina dengan Ponario Ostaman bermain. Dorang tapi idola kalau di Indonesia. Kita pernah bermain dengan tapi idola di Sriwijaya. Ponario Ostaman pakai 3 gelandang. Ponario Ostaman, kita, Firman Utina di muka. Dapat piala Sriwijaya. Oleh itu kalau di Eropa ada 2 lagi dari Barcelona karena dorang kumpakan Xavi dengan Iniesta. Itu. Mereka. Selanjutnya dari Ayudi. Kalau saya lebih ke bukan idola ya, jadi kayak dulu kan ada tim-tim favorit gitu, pemain favorit. Saya dulu sampai sekarang sih saya senang sama Inter Milan. Inter Milan bos. Saya senang Inter Milan dari SD itu saya senang sekali sama Inter Milan sama Real Madrid sampai sekarang. Mungkin kalau tim lokal ya mungkin saya karena orang Jawa Barat ya lumrah lah senang sama Persib Bandung kan, karena itu udah kayak turun-temurun gitu. Kalau untuk soal pemain, saya senang sama Marco Materazzi dulu. Mungkin adik-adik ada yang tahu nggak Marco Materazzi? Kalau nggak tahu bisa googling lah di handphone kan, ada Marco Materazzi. Cuman dia kidal. Cuman itu daya tarungnya luar biasa. Italia juara 2006 Piala Dunia, Marco Materazzi yang cetak gol. Back Inter Milan, saya seneng sama Marco Materazzi, dan itu istilahnya jadi acuan buat kita. Kita nonton itu jadi ada motivasi tambahan buat kita. Itu yang harus ada lakukan. Nonton tim favorit sama ada pemain favorit itu akan menjadi nilai plus buat kita. Ketika kita nonton itu akan menjadi motivasi buat kita. Itu aja. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari kakak-kakak dan juga pertanyaan dari Milan. Jadi pertama itu profesionalitas. Kalau mengidolakan itu dari Kak Ilham adalah profesionalitasnya. Kemudian dari Kak Dirga juga bisa bermain dengan idola, dan juga dari Ayudi bilang tadi itu bisa jadi motivasi ketika kita mengidolakan. Jadi jangan hanya mengidolakan saja, tapi bisa jadi kita bisa lebih dari idola kita, begitu kakak-kakak ya. Jadi pada saat ini saya rasa sudah cukup. Kita akan menutup perbincangan ini. Semoga adik-adik semuanya sehat, dan juga penonton yang sedang menonton saat ini semoga sehat selalu, dan juga buat kakak-kakak saya ucapkan terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktu. Kita tutup acara ini.
Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.